Salah satu sindrom yang membahayakan dari para pemimpin adalah sindrom superhero. Apa tuh sindrom superhero? Ini adalah sindrom untuk ngerasa harus selalu jadi orang yang paling ngerti, paling bisa, paling harus turun tangan duluan ketika timnya sebenarnya mungkin bisa mengerjakan sendiri. Nah, kenapa saya bilang mungkin? Karena situasinya barangkali timnya belum bisa, tetapi sebenarnya kan tugas pemimpin memang adalah memampukan tim supaya bisa menangani masalah mereka sendiri. Nah, kalau leadernya keseringan turun, tentu saja ada dua kemungkinan. Timnya jadi bergantung atau timnya jadi sebel karena nggak ada kesempatan, ya kan? Ini tergantung jenis anggota timnya nih. Maka sindrom superhero ini adalah salah satu sindrom yang kayaknya perlu kita segera atasi kalau kita didapuk menjadi seorang pemimpin tim. Nah, cara mengatasinya gimana? Satu, kita mesti ubah mindset bahwa sekarang itu yang dianggap hebat di posisi kita bukan ketika kita bisa menuntaskan semuanya sendirian, superhero tadi itu, tapi ketika kita bisa membangun super team. Nah, super team memang agak tricky bangunnya karena pertama-tama kita mesti mengenali potensi anggota tim kita dan kemudian melatih mereka supaya potensinya betul-betul aktual. Nah, memang ada tantangan di situ. Kadang-kadang tim kita nggak mesti saling melengkapi ya. Kan kalau tim kan idealnya begitu. Kalau tim sepak bola misalnya idealnya kan saling melengkapi ya. Ada pemain tengah, pemain belakang, pemain depan, pemain sayap gitu ya. Nah, memang tidak semua tim seideal itu ya. Kadang-kadang anggota tim kita bahkan mungkin cuma satu atau dua. Nah, tapi situasi kita juga nggak kayak sepak bola sih. Sebenarnya pekerjaan yang dibebankan pada tim kita harusnya secara job evaluation memang bobotnya tuh sanggup mereka handle. Nah, maka pertanyaannya bukan apakah mereka sanggup atau tidak, tapi pertanyaan adalah apakah mereka memang sudah memahami betul pekerjaannya itu hanya bisa diselesaikan kalau mereka punya kemampuan apa saja. Jadi ada dua dokumen lah ya yang biasanya kita harus kuasai. Dokumen pertama adalah bagaimana kita mendesain individual performance plan dari tim kita supaya mereka ngerti betul target yang mau dicapai. Dan supaya mereka bisa menyelesaikan target itu, maka kita mesti ngerti dokumen yang namanya individual development plan. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh tim kita supaya mereka bisa menuntaskan tugas-tugasnya. Nah, kemungkinan tugas yang belum bisa selesai sehingga kita tuh harus turun tangan, itu penyebabnya karena kemampuannya masih kurang. Nah, mohon diingat bahwa kompetensi itu setidaknya ada dua kelompok ya, kompetensi yang sifat technical yang kelihatan, yang kedua non technical atau soft skill yang mungkin nggak kelihatan tapi punya dampak. Contoh, orang nggak menyelesaikan pekerjaannya karena memang dia lambat atau nggak disiplin. Nah, itulah tugas pemimpin. Kita mesti memampukan mereka supaya mereka bisa menuntaskan tugasnya sendiri.